Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa wala. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Pemirsa yang saya hormati, hari ini kita berada di awal bulan Zulhijjah 1446 Hijriah. Bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang mulia di dalam ajaran agama Islam. Mengapa bulan Zulhijjah ini dikatakan bulan yang mulia? Dikarenakan bulan Zulhijjah termasuk dari 4 bulan haram. Jadi di dalam ajaran Islam dari 12 bulan yang ada di dalam pertanggalan Hijriah itu dikenal ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi bulan Dzulhijjah ini bulan penghujung tahun. Kalau di Masehi Desembernya. Jadi bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari bulan haram. Di dalam bulan haram itu Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk berperang. Melarang manusia untuk saling membunuh, saling menyakiti. Di bulan haram ini Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang melakukan amal kebaikan, amal saleh. Dan di bulan ini pula Allah melipat gandakan dosa orang-orang yang melakukan amal keburukan, amal dosa. Jadi bulan Zulhijjah ini memang bulan spesial ya, bulan mulia. Yang kedua, di dalam bulan Zulhijjah ini khususnya di 10 hari yang pertama tanggal 1 sampai 10 itu merupakan hari-hari yang lebih spesial lagi. Di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Fajr di ayat 1 dan 2 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajr walayalin ashr." Yang artinya demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Nah, malam yang 10 ini oleh ulama disebut lebih spesifik kepada 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Jadi Allah bersumpah yang diawali dengan sumpah waktu wal fajar, demi waktu fajar ya, waktu ketika matahari baru terbit dari ufuk timur, itu waktu fajar. Walayalin asar, dan demi malam yang 10. Kalau di bulan Ramadan kita ada 10 hari yang terakhir sebagai malam final dalam melakukan ibadah, dan di 10 hari terakhir itu ada satu malam yang spesial yaitu malam Lailatul Qadar, maka di bulan Zulhijjah 10 hari yang utama itu ada di awal tanggal 1 sampai 10. Dan nanti ada hari yang spesial di 10 hari yang pertama itu, yaitu hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi di 10 hari yang awal ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an walayalin asr. Nah, di 10 hari pertama ini kita sangat dianjurkan untuk melakukan amal soleh. Tentunya amal-amal wajib tidak boleh kita tinggalkan. Lalu amal-amal sunnah kalau bisa kita kerjakan dan tingkatkan. Saum di 10 hari yang pertama, lalu kemudian bersedekah, berinfak di 10 hari yang pertama, lalu
membaca Al-Quran dan tadabbur isinya, lalu berzikir ya di 10 hari yang pertama ya. Bahkan para sahabat Nabi biasa bertakbir di 10 hari yang pertama ini, dan nanti ditambah hari tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu diperbanyak, dan zikir-zikir lainnya. Jadi nanti kemudian diikuti dengan puasa sunnah di hari ke-9 ya, Dzulhijjah, hari Arafah. Nah, ini amalan yang spesial di 10 hari yang pertama ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, man shoma fi yaumil Arafah ihtasaba 'ala Allahi ayyukaffira dzunuba sanatain. Yang artinya barang siapa yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka aku berharap kepada Allah diampuni dosanya sebanyak 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, ini amal soleh yang sangat dianjurkan di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan nanti puncaknya itu kalau kita berjumpa dengan tanggal 10-nya, yaitu ibadah kurban ya. Ibadah kurban ini hukumnya sunnah muakkad, sunnah tapi dikuatkan, yaitu menyembelih 1 ekor kambing minimal untuk 1 keluarga. Kalau bisa lebih dari 1 ekor kambing ya, 2, 3, sebanyak jumlah anggota keluarga, tentu itu jauh lebih keren, jauh lebih bagus ya. Jadi ini adalah amalan-amalan yang memang sangat dianjurkan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di bulan Dzulhijjah ini ada perintah ibadah haji ya. Nah, perintah ibadah haji dan umrah itu hanya ada di bulan Dzulhijjah. Karena rangkaian ibadah haji itu nanti diantaranya adalah wukuf di padang Arafah ya. Al-Hajjul Arafah, haji itu adalah Arafah. Jadi wukuf di padang Arafah itu merupakan satu bagian penting dari ibadah haji ya. Tidak ada haji tanpa wukuf di padang Arafah. Itu sebabnya ketika ada orang yang sakit parah sekalipun, atau sakit yang masih bisa bertahan di padang Arafah, itu akan dibawa oleh mobil ambulan untuk ditempatkan di padang Arafah. Karena dengan wukuf di padang Arafah ini barulah dia dikatakan menunaikan ibadah haji. Adapun kewajiban atau rukun-rukun haji lainnya jika tidak dipenuhi, itu masih bisa digantikan dengan dam. Tapi kalau wukuf di padang Arafah, berdiam diri di padang Arafah, itu tidak bisa digantikan. Dan itulah kenapa padang Arafah ya, ibadah di waktu tanggal 9 Juli menjadi sangat utama ya, bagian dari rangkaian ibadah haji, yang kalau tidak menunaikan ibadah haji maka dianjurkan untuk berpuasa sunnah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah itu. Pemirsa, dan tentunya di 10 Dzulhijjah ini ya, kita sangat dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban ya. Nah, kenapa kita sangat dianjurkan menyembelih hewan kurban? Ini perintahnya ada di dalam surat Al-Kautsar. Surat yang sangat familiar ya dengan kita, sering kita baca di dalam salat-salat kita karena surat-surat pendek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar ya, artinya adalah sesungguhnya kami
telah memberi kepadamu nikmat yang sangat banyak. Ya, maka oleh karena itu dirikanlah salat karena Tuhanmu, karena Allah, dan berkurbanlah. Nah, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya kita ini telah diberi nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Dari mulai kita berada di dalam alam arwah, alam rahim, hingga kita lahir ke dunia dan masih bernapas detik ini, maka nikmat yang kita terima dari Allah sungguh tidak bisa kita hitung jumlahnya. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang sangat banyak. Ya, nikmat mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, ya, hidung yang bisa menghirup oksigen, mulut bisa berbicara, ya, tangan, kaki yang bisa melangkah, jantung, ya, lambung, ginjal, usus, panca indera semuanya. Ya, belum lagi nikmat udara yang segar yang kita hirup setiap detiknya. Belum lagi nikmat rezeki dari Allah berupa harta. Belum lagi nikmat diberikan keluarga, ya, pasangan hidup, anak keturunan, kakak, adik, kerabat, diberikan teman, diberikan tempat kerja, diberikan segala hal. Ya, jadi inna a'tayna kal kautsar. Sungguhnya kami telah memberi kepadamu nikmat yang sangat banyak. Jadi Allah sudah beri kita nikmat sangat banyak. Ya, maka Allah berikan arahan kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Maka karena Allah sudah beri kita nikmat yang sangat banyak, ayo dirikanlah salat karena Allah, ikhlas. Ya, jadi dirikan salat karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena makhluk, bukan karena ingin dapat pujian, bukan karena ingin cari perhatian calon mertua, bukan karena ingin mendapatkan, ya, perhatian lawan jenis. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas. Jadi bentuk ekspresi yang pertama setelah Allah kasih nikmat sama kita adalah salat. Nah, salat ini harus kita kerjakan sehari 5 waktu, tidak boleh kita tinggalkan. Ya, apapun yang terjadi, kondisi apapun, tidak boleh tinggalkan salat 5 waktu. Fasholli li rabbika. Jadi dirikan salat karena Allah, terus tunaikan salat 5 waktu ini. Ya. Lalu wanhar, dan potonglah hewan kurban. Nah, jadi memotong hewan kurban itu bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah salat 5 waktu, maka diikuti dengan memotong hewan kurban. Jadi memotong hewan kurban ini hendaknya kita upayakan, ya pemirsa. Apalagi yang sudah punya penghasilan, ya, maka itu sangat dianjurkan, sunnah muakkad untuk menyembelih hewan kurban. 1 ekor sapi, ya, untuk 1 keluarga minimalis. Jadi ini adalah hal yang sangat penting, ya, untuk kita laksanakan, kita jalankan, karena memang bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang spesial, ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang banyak sekali peluang-peluang amal Allah berikan di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu pemirsa, ayo, ya, selagi kita masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikanlah apa-apa yang Allah perintahkan melalui Nabi kita Muhammad SAW maupun yang ada di Al-Qur'an di bulan Dzulhijjah ini. Karena ini memang peluang besar bagi kita untuk berinvestasi dalam amal kebaikan untuk di akhirat. Mudah-mudahan dengan demikian maka Allah ridha sama kita, Allah sayang sama kita, dan Allah kemudian
memasukkan kita ke dalam surganya, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.